Halo, aku Nazila. Aku Mira. Kami di sini sebagai host. Hai, aku Diva. Hai, aku Cahaya. Saya Alda Wiyana. Di sini kami sebagai pemateri. Halo semuanya, selamat datang di podcast Sehat Bareng Mahasiswa Gizi edisi bulan Ramadan. Dan hari ini kita akan membahas topik penting banget nih, apalagi buat orang tua kita yang ada di rumah, yaitu tentang hipertensi pada lansia. Dan memang sekarang sedang bulan puasa, kita bakal membahas aman gak sih lansia pada hipertensi itu berpuasa dan bagaimana tipsnya. Oke, di kesempatan kali ini kita akan membahas terkait masalah hipertensi bareng kakak-kakak dari Universitas Al-Ihsan Prodi Gizi. Halo semuanya. Oke, kita mulai aja. Pertanyaan paling simpel itu, hipertensi itu apa sih Kak? Jadi, hipertensi itu adalah kondisi ketika tekanan darah seseorang mencapai 140/90 secara terus-menerus. Hipertensi sering disebut juga silent killer. Apa itu silent killer? Silent killer itu penyakit yang seringnya tidak menimbulkan gejala, tetapi bisa menyebabkan komplikasi serius seperti stroke dan penyakit jantung. Nah, saya di sini sudah riset nih, menurut data SKI tahun 2023, hipertensi itu banyak terjadi pada lansia. Itu sebanyak 56,47% itu terjadi pada lansia. Jadi, kenapa hipertensi itu sering terjadi pada lansia? Oke, aku bagi jawab ya. Jadi memang benar hipertensi itu banyak terjadi pada lansia. Kenapa? Yang pertama itu karena terjadinya penurunan elastisitas pembuluh darah. Jadi semakin bertambah usia nih, pembuluh darah kita itu akan semakin kaku dan juga tidak elastis lagi. Akibatnya, jantung harus memompa darah dengan tekanan yang tinggi dan menyebabkan tekanan darah menjadi naik. Kemudian yang kedua nih, terjadi penurunan fungsi ginjal. Jadi semakin bertambahnya usia, fungsi ginjal menurun sehingga pengaturan cairan dan juga natrium juga tidak optimal. Jadi kalau sudah lansia, sudah tua, itu akan terjadi resistensi natrium dan juga cairan, kemudian volume darah akan meningkat dan menyebabkan tekanan darah naik yang menyebabkan hipertensi. Itu Kak. Oke, selanjutnya nih, apa aja sih faktor dari hipertensi pada lansia? Faktor risikonya dibagi menjadi dua. Yang pertama ada faktor yang tidak bisa diubah dan faktor yang bisa diubah. Untuk faktor yang tidak bisa diubah itu seperti usia, riwayat keluarga, dan jenis kelamin. Sedangkan faktor yang bisa diubah itu seperti aktivitas fisik, keadaan obesitas, stres, merokok, pola makan seperti konsumsi makan tinggi lemak, tinggi natrium, dan rendah serat. Oke, tadi di atas kita sudah dikatakan hipertensi itu nggak ada gejalanya. Lalu bagaimana tanda gejala atau ciri-ciri seperti apa tekanan darah kita mulai tinggi Kak? Oke Kak, memang benar sebagian besar memang tidak bergejala. Tapi ada beberapa ciri sepertinya sakit kepala, pusing, pandangan kabur, atau bahkan mimisan. Nah, kalau sudah ada ciri-ciri seperti di atas, namun pola makan tidak terkontrol, bisa menyebabkan penyakit stroke, penyakit jantung koroner, dan juga gagal ginjal. Begitu Kak. Nah, ini yang paling penting banget nih. Jadi lansia hipertensi ini boleh nggak sih kita nih berpuasa?
di bulan Ramadan ini? Oke, kalau ngomongin boleh atau enggaknya lansia berpuasa selama bulan Ramadan, walaupun punya penyakit hipertensi, itu jawabannya tetap boleh ya Kak. Asal yang pertama selalu rutin mengontrol tekanan darahnya, yang kedua itu selalu rutin untuk mengkonsumsi obat seperti itu Kak. Jadi boleh tetap mengikuti puasa, tetapi harus tetap cek tekanan darah dan selalu rutin minum obat ya. Nah, selain mengontrol tekanan darah dan minum obat, selanjutnya apa saja yang perlu diperhatikan saat kita berpuasa? Baik, jadi tips puasa aman untuk lansia hipertensi. Yang pertama itu tetap minum obat sesuai jadwal sahur dan berbuka sesuai arahan dokter. Dan yang kedua itu batasi garam saat sahur dan berbuka puasa. Dan yang ketiga itu hindari makanan asin, gorengan yang berlebihan, dan makanan instan. Dan yang keempat itu perbanyak makan buah seperti buah pisang, pepaya, dan sayuran seperti sayuran bayam. Dan yang kelima itu cukup minum air putih 1,5 liter dari berbuka hingga untuk sahur. Dan yang keenam terakhir itu pantau tekanan darah secara rutin. Oke, sebagai mahasiswa gizi nih, boleh dong Kak kasih contoh menu sehat selama bulan puasa di bulan Ramadan ini? Oke, untuk menu sahurnya itu ada yang pertama itu boleh nasi merah atau nasi putih, ikan kukus atau ayam tanpa kulit, dan sayur bening bayam, buah potong, dan air putih. Dan untuk menu berbukanya ada air putih plus 1-3 buah dan sup sayur yang berisi wortel, buncis, jagung muda, tahu atau tempe goreng, dan buah segar, serta hindari santan berlebih dan makanan tinggi gula sederhana. Baik nih, kita ringkas ya dari penjelasan kakak-kakak yang tadi. Yang pertama itu hipertensi ini dikatakan jikalau tekanan darahnya melebihi 190/90 mmHg. Hipertensi juga masih banyak terjadi pada lansia karena faktor fisiologis. Yang pertama karena penurunan elastisitas pembuluh darah, dan yang kedua terjadi penurunan fungsi ginjal. Nah, untuk poin ketiga, faktor risiko hipertensi itu ada dua nih Kak, tadi kan Kak jelasin. Nah, faktor yang pertama itu faktor yang tidak bisa berubah atau tidak bisa diubah nih. Yang pertama usia, keturunan, jenis kelamin, dan untuk faktor yang bisa diubah itu seperti pola makan, aktivitas fisik, dan gaya hidup. Nah, untuk ciri-ciri hipertensinya nih ada sakit kepala ya tadi kan, terus pusing, pandangannya kabur. Baik, kemudian untuk penderita hipertensi itu diperbolehkan berpuasa asal tekanan darah itu terkontrol dan rutin minum obat sesuai anjuran dokter, membatasi asupan garam, perbanyak makan buah dan sayur, dan cukup minum 1,5-2 liter saat sahur dan berbuka. Baik, terima kasih untuk kakak-kakaknya dari mahasiswa gizi Universitas Saipem Sewu. Udah mau berbagi nih ilmu terkait penyakit hipertensi khususnya untuk lansia. Baik, sama-sama. Semoga bisa bermanfaat ilmu yang kalian berikan berdua ya Kak.